Pertama-tama stabilitas politik, baru ada pertumbuhan ekonomi, baru pemerataan. Kan trilogi pembangunan itu selalu. Jadi kita sebetulnya, terutama dunia ketiga, memakai paradigma Samuelson di bidang ekonomi dan paradigma Samuel Huntington di bidang politik. Dengan pajak itu merampok yang di atas, lalu dibebankan melalui PPN 12% misalnya kan. Tetap pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Nggak ada orang yang mau dirampok. Bahkan di Amerika sekalipun. Sebetulnya secara market ekonomi pun PPN naik dan tax amnesty itu belum diuji. Belum diuji secara akademis nih. Dan bahkan belum dibicarakan di DPR. Belum dibicarakan. Jadi bayangan kita, kalau kita pikir agak cepat tuh, bukan sekedar regulasinya, tapi mental politik ini yang dari awal. Jadi mesti ada kurikulum politik ini. Iya, saya nangkep itu. Kalau saya rumusin misalnya, ada buku judulnya begini. Economics doesn't lie itu. Economics does. Iya, betul. Ilmu ekonomi tidak berbohong karena tadi supply demand itu di mana-mana. Iya. Tetapi yang berbohong adalah para pengambil keputusan ekonomi. Intinya kan, economics doesn't lie, economics does. Jadi di kita justru buku itu mesti dibaca oleh menteri-menteri ekonominya Pak Prabowo untuk mencegah. Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi ngobrol ekonomi kali ini kita mengundang seorang tamu istimewa ya. Jadi meskipun beliau resminya tidak pernah disebut sebagai ekonom, tapi saya salah seorang ekonom mengakui bahwa beliau ini sebetulnya bisa dikatakan sebagai pemikir ekonomi. Nanti mungkin pada waktu tayang ada foto saya dengan beliau pada waktu saya ke rumah dia sekitar 4 tahun yang lalu. Saya ditunjukkan tentang buku Adam Smith, The Wealth of Nation, edisi khusus. Saya kira itu harganya beberapa ratus juta atau 1 miliar. Saya berencana mengambilnya tanpa sepengetahuan dia sebenarnya. Dari kami ngobrol itu saya merasakan Bung Rocky ini ternyata memiliki pemikiran-pemikiran yang kawan-kawan di channel saya ini, di kanal saya ini mungkin perlu dengar. Selamat siang, Bang Rocky. Saya awalnya artinya tidak akan ada akhir. Nah, betul itu. Kita akan mulai dulu dengan sebuah topik yang menjadi satu sisi kadang menjadi kesombongan ekonom, di sisi lain ada beberapa ilmuwan ahli ilmu sosial yang agak sedikit inferior karena kan awalnya yang pernah mengangkat itu namanya Samuelson yang dapat Nobel karena buat buku teks ekonomi. Dari zaman dia itu dikatakan adalah economic is the queen of social science, ratu ilmu sosial. Waktu itu mungkin seperti bercanda saja, tapi makin kesini makin tampak bahwa kecepatan kemajuan ilmu ekonomi tampak setidak-tidaknya lebih kelihatan wah dibandingkan ilmu sosial lain. Nah, tapi makin kesini makin teknis dia sehingga economics kan. Nah, apa komentar Bung Rocky ini? Bagaimana sih sebenarnya perkembangan ilmu ekonomi atau pemikiran ekonomi itu kalau dari sisi itu? Kalau kita lihat ada 2 Samuel yang berpengaruh di Amerika, satu Samuelson, dan kedua Samuel Huntington. Samuelson ini jadi semacam official economics karena berupaya untuk memulai satu tradisi mengaktifkan matematik dari awal. Tapi kita mau lihat konteksnya apa? Kenapa Samuelson itu bahkan 2 buku itu makro mikro itu, textbook itu. Ya saya belajar itu waktu masuk tingkat 1 itu. Dan pada waktu itu kita cuma tahu bahwa ekonomi itu adalah ilmu teknis. Ilmu yang membaca kecenderungan manusia untuk mengkonsumsi tetapi dengan modeling. Jadi kalau saya baca Samuelson sekarang lagi, saya tahu ada 2 hal di situ. Satu teorema dan 2 teori. Itu beda antara teorema dan teori. Teorema itu semacam aksioma bahwa hukum keseimbangan itu hanya bisa diperoleh oleh perpotongan kurva itu, supply demand. Itu udah teorema itu. Dalam apa aja tuh, dalam fisika juga teorema begitu tuh. Supply demand itu.
di dalam apapun. Tetapi kemudian orang mulai berpikir, bagaimana misalnya kalau kita manipulasi hasrat untuk konsumsi itu, maka timbullah marketing kan. Nah, buat saya marketing itu bukan ilmu ekonomi, itu ilmu psikologi sebetulnya kan. Oke. Karena kalau manusia itu dibujuk dengan marketing, dengan psikologi, maka rasionalitasnya itu terpengaruh. Padahal supply demand itu dasarnya adalah Rasionalitas. tuh, konsistensi dalam rasionalitas tuh. Jadi mulai diganggu lah Samuelson tuh. Saya kira ada satu buku yang mengganggu Samuelson itu, saya lupa judulnya itu namanya. Tapi kira-kira judul orangnya saya lupa, tapi saya masih ingat judulnya, Economics as Religion. Ekonomi asli. Jadi dia ngeledek Samuelson, dia bilang bahwa iya ada teori Samuelson itu bukan teori ekonomi tapi teori teologi gitu. Karena masih mesti dipamerkan, mesti dibujuk orang untuk membaca Samuelson. Jadi siapa namanya itu dia kata berpunya. Tesisnya sederhana. Untuk mengedarkan prinsip-prinsip economics itu mesti ada semacam misionari itu. Jadi itu semacam ya mengedarkan ilmu ekonomi itu sama seperti memberitakan kitab suci, kira-kira begitu kan. Nah di situ mulai orang merasa iya tuh di dalam Samuelson ada semacam background filosofi yaitu mengupayakan tumbuhnya ekonomi dengan kekuatan modal. Nah kalau kita lihat hari-hari ini misalnya semua teori yang pernah dibuat dari abad terakhir ini itu kemudian dimaksimalkan di dalam forum yang namanya Davos. Saya perhatikan sejarah itu. Davos itu kumpulan para ekonom neoklasik sebetulnya begitu, yang menginginkan kapitalisme itu selalu dirawat dengan teori yang berkembang. Tapi itu kira-kira 3-4 tahun belakangan semua teori yang didalilkan di Davos oleh ekonom Jerman, siapa namanya itu ya? Klaus Schwab. Yang kan ini orang yang mendirikan forum ekonomi dunia, World Economic Forum yang di Davos itu. Dia akhirnya menyadari bahwa kalau growth itu menjadi dasar dari ilmu ekonomi, maka satu waktu kita sama-sama bangkrut. Kenapa begitu? Karena ada variabel environment, planet. Jadi sekarang ilmu ekonomi harus memperhatikan environment tuh, itu dasarnya tuh. Jadi tadi soal Samuelson, yang kedua tadi soal siapa? Samuel yang kedua ya. Siapa namanya? Samuel Huntington. Yang juga jadi idola dari tahun akhir 70 sampai sekarang. Yang bukunya Political Order in Changing Society. Jadi Samuelson ini juga sebetulnya bagian dari kepentingan Amerika untuk mengatakan bahwa negara-negara yang sedang berkembang supaya ekonominya itu bisa stabil, maka politik harus dikendalikan tuh. Jadi stabilitas politik dipakai untuk mengendalikan ekonomi. Nah, Samuel Huntington ini justru dipakai oleh Orde Baru tuh. Kan kita lihat trilogi pembangunan Orde Baru, pertumbuhan ekonomi, stabilitas, pemerataan. Lalu diputar lagi tuh. Pertama-tama stabilitas politik, baru ada pertumbuhan ekonomi, baru pemerataan. Kan trilogi pembangunan itu selalu tuh. Jadi kita sebetulnya, terutama dunia ketiga, memakai paradigma Samuelson di bidang ekonomi dan paradigma Samuel Huntington di bidang politik. Itu yang menyebabkan kita nggak punya ide khusus tentang apa yang disebut keadilan sosial. Keadilan sosial nggak bisa dicapai dengan argumen Samuelson. Dia bisa dicapai dengan argumen Amartya Sen, bisa itu tuh. Dengan perspektif yang lebih sosialistis tuh. Demikian juga pikiran-pikiran Samuel Huntington akhirnya dibatalkan karena terlalu berakibat pengendalian politik. Jadi bagi Samuelson misalnya, bagi Samuel Huntington militer itu real atau dibutuhkan untuk menjaga stabilitas politik supaya ekonomi bisa tumbuh. Nah itu kaitan antar tadi ilmu ekonomi dan ilmu sosiologi melalui dua orang yang namanya sama-sama. Dan itu yang akan dibahas oleh orang yang namanya Awalil. Jadi ini jadi ke situ ya, bahwa bagaimana ilmu ekonomi economics ini, bahwa si Samuelson ini sebetulnya kalau secara umum adalah orang yang mengkompilasi semua pikiran-pikiran, tapi secara nggak langsung dia juga lalu memilih yang dikompilasi, sehingga biarpun dia tidak menyatakan teori-teori secara khusus, tapi secara karena dia
induknya, maka jadilah buku Babon. Dan meskipun di belakang hari banyak buku-buku teks, tapi buku teks itu merujuknya kepada dia. Dan yang penting tadi dari Rocky tadi, ternyata tidak hanya sekedar buku teks dia, tapi dia juga menjadi pegangan banyak negara-negara, baik itu karena membaca maupun karena diintimidasi kan. Nah, ditambah dengan ahli politik, ahli sosiologi ya. Tentang Huntington yang banyak bicara peradaban. Nah, jadi kelihatannya itu kan dari tahun 60-an sampai 80-an itu kan era developmentalisme. Iya, betul. Jadi cocok antara teori percepatan ekonomi, oriented, dengan syarat stabilitas politik. At all cost, stabilitas politiknya. Itu yang dicoba oleh Orde Baru dan orde-orde sejenis di berbagai negara. Itu yang diedarkan di Indonesia. Nah, memang lalu kelihatannya tantangan menjadi sangat serius dari beberapa hal. Satu hal tadi sudah disinggung. Tantangan yang paling serius adalah ternyata daya dukung lingkungan tidak bisa menopang itu, kan kurang lebih begitu. Meskipun itu topik lama dulu ya, Club of Rome, tapi agak tenggelam. Ketika mendapatkan bukti-bukti lingkungan yang luar biasa, dia mengedepan lagi. Karena bagaimanapun teori growth itu kan salah satu asumsi yang tidak terlihat adalah seolah-olah pertumbuhan tanpa batas dan tak pernah berhenti. Dan daya dukung tanpa batas. Daya dukung tanpa batas ternyata ada masalah, sehingga itu salah satu challenge-nya. Mungkin itu betul tuh. Jadi tahun-tahun segitu, mungkin akhir 70-an itu kan komisi siapa namanya tuh kok, yang Club of Rome, yang kanselir Jerman itu, Hans, kita ingat-ingat kan udah lama. Jadi sebetulnya Only One Earth bukunya kan, hanya satu bumi itu. Jadi ide tentang pertumbuhan yang selalu dipercepat itu makin lama makin terlihat eksesnya tuh. Kita lihat tadi ada Club of Rome, lalu ada bukunya Michael Schumacher, Small is Beautiful. Jadi sebetulnya pikiran-pikiran yang lebih ke Pancasila, keadilan sosial, udah dimulai. Nah, baru sekarang dia diaktifkan supaya elemen environment itu dimasukkan. Nah, masuk ke kekinian. Tantangan lain kan memang terjadi perubahan-perubahan geopolitik ya. Jadi sekalipun Amerika dan gengnya masih dominan, tapi tantangannya sudah lebih rumit, sehingga kan di sisi lain juga soal dominasi militer juga terbukti tidak banyak negara yang berhasil ya. Mungkin Korea berhasil, tapi setelah itu pun dia transformasi menjadi lebih demokratis. Indonesia ya tidak begitu berhasil, sudah ganti reformasi dan semacam itu. Ada tantangan di luar soal lingkungan, tetapi kemudian sampai sekarang ini kan tetap saja dengan modifikasi teori pertumbuhan tetap yang dominan. Karena ambil kita langsung masuk ke Indonesia saja lah, seolah-olah pertumbuhan ekonomi itu segala-galanya at all cost, yang lain-lain tuh kayak indikator. Gimana komentarnya? Ini kan masih dari pertumbuhan ekonomi jadi. Ada teorema tentang pertumbuhan tuh, karena itu mengikuti semacam biologisme dari Darwin. Kita bertumbuh melalui evolusi itu. Tapi ilmu ekonomi itu kan ilmu sosial tuh. Bahwa natural selection itu terjadi, karena ada jangka panjang itu dalam teori Darwin itu, the origin of species. Tapi ekonomi itu selalu ada semacam epoch ketika kaum fisiokrat berhenti mempromosikan kekayaan sebagai sumber ekonomi di Prancis itu, pindah Marxisme ekonomi, lalu mulai balik lagi pada classical economics itu. Nah, kalau kita lihat hari-hari ini, kita mesti tentukan kapan dia mix gitu, antara teori yang tadi growth oriented dan rasa keadilan rakyat kayak itu kan. Cina misalnya, kan Cina mulai dengan semacam prinsip bahwa kami Partai Komunis akan mengatur arah ekonomi. Tapi setelah arah ekonomi diatur, dia biarkan keinginan individu itu sebagai pemicu untuk growth. Jadi ada negara konsepnya jelas, koridornya beginian ya, mesti ada keadilan sosial, tapi untuk menghidupkan ekonomi, provinsi-provinsi itu kapitalis semua kan. Jadi orang kaya diperbolehkan lah ya. Diperbolehkan itu dasarnya. Nah, kita Indonesia juga punya prinsip yang sama sebetulnya. Kan dalam konstitusi kita ada 3 pemain utama ekonomi. Satu adalah korporasi, 2 BUMN, 3 koperasi itu. Nah, sekarang masalahnya adalah mengendalikan korporasi ini supaya dia betul-betul bisa sebut aja dipajaki untuk keadilan sosial kan.
Kan negara kita negara yang basisnya keadilan sosial, bukan negara yang libertarian atau yang kapitalistis. Jadi di situ ada fungsi negara tuh. Nah, sekarang ada kesulitan misalnya, negara nggak mampu untuk sebut aja dengan pajak itu merampok yang di atas, lalu dibebankan melalui PPN 12% misalnya kan. Tetap pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Nggak ada orang yang mau dirampok. Bahkan di Amerika sekalipun. No taxation without representation. Tax and debt. Iya. Tapi kan mesti masuk akal juga kan cara merampoknya tuh. Ya, betul. Kalau misalnya negara atau Indonesia misalnya mau menghasilkan pajak untuk kejar target pendapatan negara berapa 3.000 triliun itu, itu artinya bayangan masyarakat akan ada keadilan di depan. Bayangan itu nggak bisa dijalankan oleh pemerintah hari ini tuh. Jadi publik akhirnya pasang Garuda biru untuk mengolok-olok Sri Mulyani itu. Tapi Sri Mulyani kemudian bereaksi, ya kalau Anda nggak mau bayar pajak ya silahkan keluar dari Indonesia. Kan ini reaksi konyol dari Sri Mulyani kan. Padahal sebetulnya ya pajak itu memang mandatori, tetapi mesti dilihat ya kalau dia nggak mampu gimana mau dipaksa, masa disuruh pergi ke luar negeri. Saya tahu maksud Sri Mulyani. Mestinya Sri Mulyani bilang kemanapun kalian yang nggak bayar pajak saya kejar sampai ke luar negeri. Bukan suruh yang nggak dapat apa-apa juga. Nah di situ berarti kita kan masuk soal peran negara atau lebih sempit lagi pemerintah dalam perekonomian. Kalau kita baca tadi amanat konstitusi, kelihatannya para pendiri bangsa ini kan futuristik ya, visioner kan, karena apa yang kemudian sekarang dirasakan, terutama seperti diterapkan Cina, itu bahwa memang market dengan society itu harus bisa di manage oleh government kan begitu. Nah kita terasanya oleh kebanyakan orang, bahkan saya ekonom, ini kenapa negara yang market driven, mestinya kan tetap state driven. Nah itu gimana kira-kira? Kesan ini tidak hanya rakyat loh, saya ekonom saja merasakan kenapa pasar lebih berkuasa. Ini ekonomi yang peka dengan keadilan. Berbeda dengan ekonomi yang hanya lihat makro figur itu, lalu ambil keputusan. Kan kita tadi saya terangkan bahwa negara ini memerlukan market ekonomi untuk sinyal nasional pengambilan keputusan. Betul. Tetapi market ekonomi tidak boleh spill over ke dalam masyarakat, sehingga berubah jadi market society. Nah ini bedanya nih, ini market ekonomi. Bagus. Kenapa mesti market? Rempang digusur, PIK 2 digusur tuh. Lalu ditanya maunya berapa? Jadi dihargai seolah-olah itu bagian dari free market. Padahal ini adalah komunitas yang punya peradaban itu. Orang Rempang digusur oleh Pak Khalil. Ditanya, kita kan dia jadi apartemen. Bagi orang Rempang itu, kampungnya dia itu di dalamnya ada kondisi persahabatan. Diganti apartemen, hilang kondisi itu. Jadi begitu market ekonomi melimpah ke market society, kehilangan keakraban. Bagus ini. Itu. Ini bagus ya, ini ada istilah yang bisa dikutip ini. Jadi market ekonomi itu adalah keniscayaan dimanapun, apalagi dengan perkembangan modernitas ini kan nggak mungkin nggak ada market. Itu sinyal efisiensi. Ya, dan terutama sekali sinyal efisiensi, lalu otoritas ekonomi pengambil kebijakan bisa memilih kebijakan-kebijakan yang ada teknokratisnya. Itu kan jadi pengambil kebijakan, dia mesti bijak melihat kondisi society ini tidak boleh dipakai dengan alasan market ekonomi. Nah ini kan jadi tapi Bung Rocky ini mengingatkan bahwa ada yang lebih luas dari sekedar market, tapi namanya market society. Bahwa market society ini boleh saja ada irisan dengan market ekonomi, tapi bukan didominasi. Apalagi dalam titik-titik tertentu ada market society awal ya dengan yang lain. Ada titik-titik tertentu di market society yang bahkan tidak boleh kan istilahnya. Hak rakyat misalnya. Semacam itu. Ini dasar-dasarnya ya. Nah dari situlah kalau saya boleh komentar, sebenarnya bagaimana kebijakan ekonomi dievaluasi. Mulai dari perundang-undangannya, kan dilihat dari perspektif ini. Kita kembalikan ke amanat konstitusi yang sudah sangat visioner. Kemudian bahkan kalau kita lihat best practices internasional pun harusnya
kenapa kita memuji Cina dalam hanya soal investasi dan pertumbuhan ekonominya? Kita harus melihat juga bagaimana China memanage-nya, policy-nya. Yang tadi oleh Rocky dan saya setuju bahwa mereka pandai itu melihat market ekonomi. Nah, tadi yang market society. Nah, Indonesia mestinya kan ke situ. Begitu juga ketika ada soal yang terkini misalnya kayak pajak ini, nggak bisa hanya dilihat soal fiskal, itu terlalu sempit. Tapi bahwa pajak itu adalah keniscayaan, oke. Tapi harus dicari solusinya agar dia tidak menghancurkan market society, bahkan market ekonomi. Ini mungkin komentar saya, sebetulnya secara market ekonomi pun PPN naik dan teks amnesti itu belum diuji, belum diuji secara akademis nih. Dan bahkan belum dibicarakan di DPR. Belum dibicarakan. Nah, kita sudah ke sana ya, tapi mungkin sebagai bagian ininya kita kaitkan dengan satu hal lain, bahwa kelihatannya kenapa Cina bisa maju selain tadi, memang paradigmanya dia sudah malah justru kita sudah lebih dahulu menetapkan sebenarnya, cuma nggak melaksanakan. Begitu juga Korea, bagaimanapun Korea ini kan juga contoh yang maju, market society-nya juga dia jaga gitu. Nah, tetapi kelihatannya di dua negara itu yang cukup beres adalah soal pemberantasan korupsi dan pencegahan korupsi. Nah, bagaimana menempatkan topik korupsi di tengah masalah ini? Pada akhirnya seluruh kemanfaatan sosial itu hilang karena dikorupsi. Gitu aja kan. Misalnya coba saya kemarin dari Mimika itu dia di situ ada tambang, ada Freeport. Oke. Penduduknya 300 sekian ribu tuh. APBD-nya 6,5 triliun. Jadi kalau dibagi habis aja, itu setiap orang udah punya pendapatan 25 juta per bulan. Iya, betul. Tetapi stuntingnya dia di situ di atas rata-rata nasional. Stuntingnya masih 27%, nasionalnya 24%. Jadi ada yang nggak beres di situ. Apa itu? Ya korupsi pasti kan. Korupsi. Itu dasarnya. Jadi kita mau lihat soal-soal semacam itu. Nah, sekarang kita mau coba tentukan tadi perspektif pertama adalah manfaatkan kekuatan korporasi di lokal itu untuk merawat kemiskinan di situ kan. CSR. Tetapi dalam praktek CSR di Timika itu jatuhnya di Solo. Dengan segala macam cara kan. Jadi sebetulnya lingkungan itu yang pertama kali harus dapat manfaat dari ekstraktivitas itu kan. Tapi karena cawe-cawe politik, dia mesti store ke penguasa, rakyatnya terlantar. Nah, itu yang menjelaskan tadi kenapa Cina bisa lakukan itu, karena disiplinnya dia tetap tegakkan. Nah, di kita itu tukar tambah kekuasaan itu membuat korupsi itu makin lama makin permissible. Makin bisa korupsi aja tuh nanti pada akhirnya kan akan dimasukkan sebagai cost. Gimana korupsi dimasukkan sebagai cost? Jadi bayangan kita kalau kita pikir agak cepat tuh bukan sekedar regulasinya, tapi mental politik ini yang dari awal. Jadi mesti ada kurikulum politik ini. Iya, ini benar. Jadi kita sudah mulai nih mengerucut ya. Pertama sebetulnya kita harus kembali kepada paradigma kita dalam mengelola negara dan lebih khusus mengelola ekonomi. Tadi ada koridornya sudah. Kemudian setelah itu kemampuan pengelola ekonomi untuk membaca market tetap harus kan. Dan itu berarti kalau saya tidak salah tafsir ini, otoritas ekonomi harus membuka ruang publik ya. Kayak kita ekonom di luar ini didengarkan juga dong untuk mempertimbangkan kira-kira apa saja alternatif secara perhitungan teknokratis ekonomi ini. Sekadar informasi Bang Rocky, banyak kebijakan ekonomi itu ketika kita pelajari ya nyaris tanpa ada dukungan naskah akademiknya gitu, gampangannya tuh tidak ada artinya. Nah, lalu yang ketiga tadi itu pun masih diperlukan syarat lain di mana korupsi harus dicegah, meskipun ini terhubung ya. Kira-kira gitu nggak nangkap ininya? Iya, saya nangkap itu. Kalau saya rumusin misalnya ada buku judulnya begini. Economics doesn't lie itu. Economics does. Iya, betul. Ilmu ekonomi tidak berbohong karena tadi supply demand itu di mana-mana. Iya. Tetapi yang berbohong adalah para pengambil keputusan ekonomi. Intinya kan, economics doesn't lie, economics does. Jadi di kita justru buku itu mesti dibaca oleh menteri-menteri ekonominya Pak Prabowo untuk mencegah jangan ilmu ekonominya disalahkan. Tetapi juga jangan menganggap bahwa ekonomi itu
dia kedap dengan keadaan sosial. Oke. Nah, di situ diperlukan tadi teknokrat yang visioner, tetapi juga mampu untuk membaca data teknis. Nah, kemampuan membaca data teknis itu kadang-kala di kita tuh lemah. Kenapa? Ya karena sumber datanya sendiri itu ngaco. Kesiapan kita buat tahu misalnya data kependudukan kita pakai mana? Pakai Departemen Sosial, Departemen Dalam Negeri atau BKKBN kan sinkronis data itu mesti ada dulu supaya metodologi ekonomi itu tidak dibebankan untuk cari data lagi. Gitu. Ini bagus nih ya. Sebenarnya di kanal ini udah berkali-kali juga kita kasihkan ini bahwa salah satu problem di Indonesia itu adalah data, terutama data resmi kan. Data resmi itulah yang mestinya diperoleh, lalu diolah, lalu disajikan dengan cara sebaik-baiknya supaya baik para pembelajar, pengkritik ataupun pengambil kebijakan punya base. Kita berapa kali ngeritik, bisa bahwa untuk beberapa yang punya acuan internasional itu secara umum dia oke kelihatannya, tapi ketika ditelisik di detail-detailnya agak sedikit masalah itu. Yang kedua, ini untuk informasi karena Bung Rocky bukan soal teknis, itu rata-rata selevel Badan Pusat Statistik saja, apalagi Kementerian Keuangan, itu di lamannya tidak user friendly. Jadi kalau orang mau mengambil itu harus satu-satu mestinya. Itu artinya ada kesengajaan. Nah, kira-kira begitu. Dia memenuhi kewajiban untuk mengumumkan, tapi dibuat hanya orang-orang ya tanda petik agak gila kayak saya yang mau satu-satu karena lama. Itu kan orang yang ngambil skripsi, tesis kan kasihan. Kira-kira gitu itu. Tetapi di luar itu semua kelihatannya juga kita agak khawatir, saya terutama sebagai ekonom, karena kalau saya masuk ke laman-laman kementerian itu banyak kementerian yang hanya menyajikan selevel Kementerian BUMN. Itu kan harusnya dia itu datanya hanya 1-2 tahun terakhir, itu pun tidak terakhir banget. Nah, itu SDM otomatis kan apa maksud dulu pernah diunggah, dihilangkan. Itu tradisi sekarang. Nah, itu mungkin nanti kapan-kapan saya tunjukin sama Bung Rocky. Nah, artinya kan ada indikasi bahwa kalau memang benar kita sekurang-kurangnya pengen betul-betul tumbuh, ya tumbuh tadi kayak 8%, lalu kita mau membangun ini itu, publik ini apalagi publik yang terpelajar yang memang ingin mengetahui kan, itu mestinya kan tersedia data-data dan argumentasi dari otoritas. Pikiran saya begitu, tapi ternyata kenyataannya tidak, Bang. Sampai segitu sekarang. Yes, kan ada hak publik untuk. Iya. Dan diatur undang-undang loh sebenarnya. Tapi kan departemen itu, kementerian itu juga menterinya politisi. Nah, dia takut suatu waktu dia di traceback itu, ada beberapa data. Jadi itu juga yang kan kita mesti anggap data itu adalah kejujuran supaya polisi itu bisa dibikin bagus. Keadaan-keadaan semacam ini yang ya namanya koreksi total. Zaman Pak Harto bahkan lebih terbuka datanya. Betul, itu betul sekali. Kalau sekarang misalnya, dulu APBN kan langsung kita baca tuh kiri kanannya. Iya betul. Pembangunan mana buat rutin. Kalau sekarang harus punya ilmunya baru bisa. Oh, nyanyinya di mana? Bisa. Faktor yang tidak perlu rakyat. Oke, untuk bagian ekonomi cukup ya. Jadi tadi sudah perbincangan saya dengan Bung Rocky bagaimana. Bukan ekonom ya. Ya tadi sudah saya katakan beliau ini secara teknis biasanya tidak disebut ekonom, antara lain tidak diundang di forum ekonom. Tetapi saya bergaul dengan beliau, ke rumah beliau, lihat buku-bukunya, dan dari perbincangan tadi bahwa kita perlu mendengar hal-hal terkait pemikiran ekonomi dari orang-orang seperti beliau. Dan tadi saya kaitkan dengan amanat konstitusi, dan juga kita terkait dengan contoh lah ya Cina ataupun Korea, plus minus mereka harus kita lihat kan. Nah, tadi sudah kita dengarkan, cuma ditambah tadi isu soal korupsi, kemudian isu bagaimanapun harusnya keputusan-keputusan ekonomi itu harus ada basis, ya kalau saya menyebutnya teknokratis, ada datanya, ada penalarannya, ada perakiraan-perakiraannya, tetapi dia tetap harus mengacu kepada society gitu ya, tidak kepada ekonomi saja. Lalu jadi pertimbangan, disitulah kunci politik sebagai seni kan, sebagai seni pengambilan keputusan. Nah, kira-kira begitu ya. Nanti habis ini kita ngomong hal lain. Mari kita ngopi dulu ya. Ya.